Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meza Nadita, nomor induk mahasiswa 1805112237, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar FKIP Universitas Riau. Nah teman-teman, hari ini saya akan membuat video pembahasan tentang metode penelitian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah seminar dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Al-Pusari MPD. Baiklah teman-teman, langsung saja kita akan membahas tentang pengertian metode penelitian dan jenis-jenis metode penelitian. Jadi teman-teman, apakah itu metode dan apakah itu penelitian atau research? Mari kita bahas. Metode merupakan cara kita untuk mengupayakan sesuatu. Sedangkan penelitian atau research merupakan cara kita untuk melihat kembali apa yang sepertinya jelas atau tampak. Jadi, research ini membantu kita untuk melihat ulang sesuatu yang seolah-olah sudah jelas, tapi kita lihat ulang supaya kita bisa mengambil kesimpulan atau sesuatu yang berbeda. Nah, jadi teman-teman, apakah itu metode penelitian? Metode penelitian adalah serangkaian tata cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menentukan kebenaran. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Setelah kita mengetahui apa itu metode penelitian, maka kita akan membahas tentang tujuan dari dilakukannya penelitian. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian adalah yang pertama untuk penemuan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari suatu penelitian merupakan data yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Yang kedua, pembuktian. Berarti, data yang diperoleh dari sebuah penelitian itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi dan pengetahuan tertentu. Dan yang ketiga, pengembangan. Berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Nah, teman-teman, sudah tahu kan apa itu metode penelitian dan apa tujuan dilakukannya penelitian tersebut? Selanjutnya, kita akan mengetahui mengapa kita sebagai mahasiswa diharuskan untuk mempelajari metode penelitian. Jadi teman-teman, mengapa penting untuk kita mempelajari metode penelitian itu? Nah, sebagai orang-orang yang memilih untuk lanjut ke jenjang perkuliahan, maka kita memilih untuk menggunakan otak dan sistematik berpikir lebih lanjut. Makanya, kita sebagai mahasiswa sedang diajarkan untuk banyak berpikir. Dengan banyaknya objek berpikir yang diajarkan, kita tidak akan mudah overthinking, karena apa yang kita pikirkan sudah jelas. Jadi, salah satunya dengan kita belajar dengan metode penelitian, yang mana kita akan diajarkan untuk berpikir dan memiliki kerangka berpikir yang bisa memecahkan masalah yang lebih baik dibandingkan dengan teman-teman kita yang tidak memilih untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan mengapa kita sebagai mahasiswa penting untuk mempelajari metode penelitian ini? Baiklah teman-teman, mari kita lanjut yuk pada pembahasan selanjutnya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Adapun jenis-jenis penelitian diklarifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahan objek yang diteliti. Baiklah teman-teman, mari kita bahas satu persatu tentang jenis-jenis penelitian. Yang pertama, berdasarkan tujuan. Penelitian dapat dibedakan menjadi 1. Penelitian dasar atau basic research. Suatu bentuk penelitian dikatakan penelitian dasar apabila peneliti yang melakukan penelitian mempunyai tujuan perluasan ilmu dengan tanpa memikirkan pada pemanfaatan hasil penelitian tersebut untuk manusia maupun masyarakat. Penelitian yang demikian itu banyak dilakukan oleh negara-negara maju yang memang dana pendidikan maupun dana penelitian tidak menjadi problem. Contoh penelitian basic adalah penelitian di bidang kedokteran untuk menemukan spesies baru. Yang kedua, penelitian terapan atau applied research.
Penelitian terapan yang sering disebut dengan applied research, para peneliti dalam hal ini mengadakan penelitian atas dasar permasalahan yang signifikan dan hidup di masyarakat sekitarnya. Tujuan para peneliti yang utama adalah pemecahan masalah dan hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, baik secara individual maupun secara kelompok, maupun keperluan industri atau pengusaha, dan bukan untuk wawasan keilmuan. Yang ketiga, penelitian pengembangan atau research and development. Penelitian pengembangan didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan suatu produk yang efektif dan berupa bahan-bahan pembelajaran, media, strategi pembelajaran untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji teori. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis penelitian berdasarkan tingkat kealamiahan objek. Berdasarkan tingkat kealamiahan objek, metode penelitian dapat dibedakan menjadi 1. Penelitian eksperimen. Mungkin kata eksperimen sudah tidak asing lagi bagi kita. Penelitian dengan jenis eksperimen merupakan penelitian yang bersifat coba-coba atau menguji sebuah hipotesis atau menggali hubungan sebab akibat dengan maksud tertentu. Jenis penelitian eksperimen dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pre-eksperimental, true eksperimental, quasi-eksperimental, dan desain faktorial. 2. Penelitian survei. Seperti yang telah kita ketahui, survei merupakan kegiatan untuk mengumpulkan beberapa informasi atau data dalam sebuah populasi atau komunitas yang besar, sehingga data tersebut dapat mewakili keseluruhan populasi tersebut. Ilmu statistik sangat berperan dalam pengambilan survei agar data yang dikumpulkan dapat dikatakan valid. Dan yang ketiga, penelitian naturalistik. Penelitian naturalistik merupakan salah satu metode ilmiah yang berusaha mengungkap keadaan sebenarnya yang mungkin menutup atau tersembunyi, yang disebabkan oleh adanya cerita secara lisan maupun tulisan yang dibuat oleh orang-orang terdahulu. Nah teman-teman, itulah jenis-jenis metode penelitian yang dibagi berdasarkan tujuan dan kealamiahan objeknya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian research and development. Kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memverifikasi teori atau kebenaran, membangun fakta, menunjukkan deskriptif statistik, menganalisa hasilnya dengan prosedur yang sistematik dengan data yang berupa numerik atau angka. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengembangkan dan menggunakan model sistematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena, serta untuk menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Proses pengukuran memberikan hubungan yang mendasar antara pengamatan empiris dan matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Ciri-ciri dari penelitian kuantitatif antara lain, yang pertama, penelitian kuantitatif lebih bersifat spesifik, jelas, dan terperinci. Yang kedua, etik. Artinya, dalam penelitian kuantitatif ini mementingkan pandangan orang lain. Yang ketiga, menunjukkan hubungan antar variabel. Yang keempat, penelitian kuantitatif biasanya memulai dengan teori dan hipotesis atau disebut dengan deduktif. Yang kelima, komputer, kalkulator, aplikasi statistik harus menjadi instrumen utama. Yang keenam, teknik pengumpulan data yang biasanya digunakan yaitu eksperimen, survei, dan angket. Yang ketujuh, analisis dilakukan setelah pengumpulan data. Dan yang terakhir, hubungan dengan informan memiliki jarak dan berjangka pendek. Jadi teman-teman, penelitian kuantitatif ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang
pertama yang kita bahas yaitu kelebihan dari penelitian kuantitatif. Di antaranya, 1. Mendukung penelitian yang cakupannya makro karena biasanya melibatkan subjek penelitian dalam jumlah besar yang mendukung proses generalisasi. Yang kedua, didesain untuk menghasilkan penjelasan yang sifatnya umum atau general dari suatu fenomena dengan menggunakan beberapa variabel. Yang ketiga, desain penelitian bisa diterapkan dan dianalisis relevansinya di tempat lain karena mampu mengaplikasikan angka rata-rata di suatu perhitungan. Yang keempat, bisa dilakukan studi perbandingan secara objektif. Dan yang terakhir, potensi bisa yang bersifat personal dapat dihindari dengan cara peneliti menjaga jarak dengan partisipan yang diteliti dan dengan menggunakan software komputer dalam menganalisis data. Nah, teman-teman, itulah kelebihan dari penelitian kuantitatif. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan dari penelitian kuantitatif ini, yaitu yang pertama, seringkali mengabaikan detail konteks sosial yang diteliti. Yang kedua, pendekatannya bersifat statis dan kaku, sehingga tidak fleksibel ketika pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga, memiliki potensi bias yang memiliki struktur karena perumusan masalah biasnya merefleksikan kepentingan peneliti tanpa mempertimbangkan permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh partisipan. Yang keempat, hasil penelitian kadang-kadang kurang mendetail dalam menjelaskan perilaku dan memotivasi tindakan individu. Yang kelima, peneliti bisa saja mengumpulkan data yang lingkupnya sempit dan dangkal. Dan yang terakhir, kualitas hasil penelitian memiliki terbatas pada deskripsi numerik dan kurang detail. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui tentang penelitian kuantitatif, selanjutnya kita akan membahas tentang metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi. Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif adalah yang pertama, bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. Yang kedua, emik, yaitu mementingkan pemahaman dari dalam. Yang ketiga, menggambarkan beragam bentuk realitis yang bersifat kompleks. Yang keempat, berakhir dalam kesimpulan atau induktif. Yang kelima, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Dan yang keenam, teknik pengumpulan data atau instrumen utama penelitian yang biasa digunakan yaitu wawancara dan observasi. Yang ketujuh, analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Yang kedelapan, hubungan dengan informan cukup dekat. Dan yang terakhir, sajian data berupa deskripsi, catatan lapangan, jawaban informan, dan dokumen. Kelebihan dan kekurangan penelitian kualitatif. Nah, teman-teman, seperti penelitian kuantitatif tadi, penelitian kualitatif juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari penelitian kualitatif antara lain, yang pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. Yang kedua, mampu menciptakan report kepada setiap orang yang ada pada situasi sosial yang akan diteliti. Yang ketiga, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian. Yang keempat, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lain. Yang kelima, mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan mulai dari analisis deskriptif, domain, kompetensional, dan tema kultural atau budaya. Yang keenam, mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian.
Yang ketujuh, mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mengkonstruksi fenomena, hipotesis atau ilmu baru. Yang kedelapan, mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Yang kesembilan, mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dimuat ke dalam jurnal ilmiah. Dan yang terakhir, mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Nah, kekurangan dari penelitian kualitatif ini, pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Selain itu, juga ada beberapa kekurangan penelitian kualitatif, antara lain: 1. Hasil penelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman peneliti. Yang kedua, kemungkinan perubahan perilaku dari objek penelitian. Dan yang ketiga, prosedur penelitian yang belum standar. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan dari penelitian kualitatif, teman-teman. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan terakhir kita, yaitu metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian pengembangan atau research and development saat ini merupakan salah satu jenis penelitian yang banyak dikembangkan. Penelitian pengembangan merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Adapun tujuan dari penelitian pengembangan biasanya berisi dua informasi. Yang pertama, masalah yang akan dipecahkan, dan yang kedua, spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Selama dua aspek ini terkandung dalam sebuah rumusan masalah penelitian pengembangan, maka rumusan masalah tersebut sudah benar. Dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian pengembangan adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembangan untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Teman-teman, yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari penelitian pengembangan. Berikut ini kelebihan penelitian pengembangan atau research and development, yaitu sebagai berikut. 1. Penelitian pengembangan atau R&D mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkaian uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Yang kedua, penelitian pengembangan atau R&D akan selalu mendorong proses inovasi produk, model yang tiada henti, memiliki nilai sustainability yang cukup baik, sehingga diharapkan akan ditemukan produk-produk atau model-model yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Yang ketiga, penelitian pengembangan merupakan penghubung antara peneliti yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Yang keempat, metode penelitian pengembangan atau research and development merupakan metode cukup komprehensif, mulai dari metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimen. Selanjutnya, kelemahan dari penelitian pengembangan atau R&D. Yang pertama, pada prinsipnya, pengembangan atau R&D memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Yang kedua, pengembangan atau R&D dapat dikatakan sebagai penelitian here and now. Penelitian R&D tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya penelitian R&D pemodelannya pada sampel bukan populasi. Nah teman-teman, demikianlah pemaparan saya tentang metode penelitian pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Meza Madita. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.